Woyo sahabat alam, welcome to Kampung Satwa TV. Mari bermain dan belajar bersama kami. Saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi kalau hilang satu saya tahu. Oh, iya. Kamu saya hilang satu. Kalau pertama saya menghindari ini dulu ya, antibiotik. Oh, terus? Menghindari dulu. Karantina dengan yang lain. Proses ibaratnya kita. Terus tadi mas, ini dirintis sejak tahun berapa? Terus pengalamannya apa? Suka doya seperti apa? Yang mungkin bisa kita share bersama buat kawan-kawan sahabat alam. Sebenarnya dulu saya kan karyawan swasta, Mas. Karyawan swasta. Nah. Terus Udah dari pokoknya lulus itu langsung masuk karyawan swasta sampai tiba bosennya, Mas. oh, Pulang bingung mau ngapain kan. Jalan-jalan lah ke pasar satwa. Lihat kok ada burung. Lihat cuman warnanya kok nggak pernah lihat gitu ya. Penasaran. Itu tahun berapa itu mas? Itu 2014. 2014 ya, 6 tahun yang lalu ya. Oke. 2014 mulai tertarik, kita cari informasi, cari apa namanya referensi. Kita coba cari burungnya. Apa? Kita cari burung juga. Terus pasar sama online waktu itu. Online waktu itu sudah ada ya? Sudah ada, cuman ya nggak kayak sekarang. Oke. Terus Mulai dapat itu saya spekulasi mas, jadi saya belum tahu tentang fin itu harus bagaimana perawatannya dan sebagainya. Saya butuh modal beli, gagal. Gagalnya apa mas? Mati saya atau apa gitu? Saya itu belum tahu karakter mas. Jadi kan tiap fin beda jenis, beda karakter. Saya beli, terus saya masukkan kandang, salah perawatan. Kok salahnya kayak apa? Salahnya jadi gimana? Burung ini kan burung ternakan mas. Burung ternakan. Jadi sudah terbiasa di indoor, terbiasa ibaratnya hidup mewah lah di ruangan yang hangat. Jadi saya taruh luar. Jadi outdoor, hujan-hujanan, panas-panasan, terakhir tumbang. Oke. Kan saya belajar dari situ. Ternyata setup pendidikan awal kepada burung ataupun kepada satwa apapun itu sudah dari awal. Ketika dia sudah terlalu dimanja, maka akan hasilnya lebih manja juga. Tapi ketika itu nyatanya emprit lokal itu di luaran, dia lepas liar, mau kehujanan mau kepanasan mereka akhirnya juga tetap sehat. Tapi karena kalau udah diternak, udah terlalu di ruangan yang mewah, akhirnya juga malah justru kurang ini ya mas ya, kurang kurang daya tahan tubuhnya jadi kurang gitu ya. Betul. Oke. Nah, tapi kenapa kemudian ini juga bisa kayak gini mas? Nggak kemudian sampai setup di luar yang lebih outdoor gitu? Soalnya ini kan basicnya bukan untuk ke pelestarian. Oh iya betul. Kembali ke sana, ini khusus untuk pet. Iya kalau itu pet yang memang untuk sawangan itu apa ya? Apa namanya? Ya untuk dinikmati keindahannya itu ya. Oke. Apalagi mas? Terus tadi gimana mas? Perkembangannya tadi setelah memelihara gagal terus? Saya kan coba cari referensi gimana perawatan dan bagaimana penanganan burung inilah. Baru setelah sekian berapa proses itu kan baru berhasil. Ibaratnya berhasil hidup dulu lah. Itu selang berapa lama itu? Berapa bulan, berapa tahun? Jadi saya waktu itu ibaratnya untuk setting burung sampai bisa hidup di tempat saya ini, paling 6 bulan. 6 bulan, 1 semester hanya untuk nyari survive-nya dia bisa hidup kan gitu kan. Terus sampai kemudian dia mau kawin, dia itu ketika saya sudah dapat punya ibaratnya ini burung sudah nyaman di sini, baru saya berpikir untuk tahap breeding. Itu selang berapa lama kemudian? Itu setengah tahun kemudian, berarti 1 tahun ya mas. 1 tahun baru 1 tahun itu baru bisa ibaratnya dapat anakan.
sampai netes itu baru. Itu dari berapa induk untuk yang pertama kali ini? Itu pertama itu yang berhasil sampai ke breeding. Itu baru berapa ya? 4 pasang kalau nggak salah. 4 pasang. Gul Amadin semua. Belum, bukan. Apa itu waktu itu? Ada Gul Amadin, ada zebra, ada sampai Jepang. Gul Amadin, zebra sama sampai Jepang untuk awalan ya. Untuk yang lokal lah belum waktu itu ya. Lokal saat itu saya belum tertarik. Soalnya kan terbiasa lihat lokal ya Mas. Iya. Uniknya belum. Impor tuh lebih menggoda ya. Apalagi kalau Indo-Indo itu kan satu campurannya lebih mantep bodinya kan gitu kan. Oke, itu di 2017 ya Mas ya. Berarti sekitar 2016 Mas. 2016 juga masih. 2016 udah mulai produk, udah mulai stabil. Baru setelah itu saya tertarik ke lokal. Beberapa jenis lokal saya tertarik di situ. Makanya saya bangun dulu di belakang tuh apiari Mas. Saya setting seperti alam lah. Sangat alami. Itu airnya untuk lokal. Itu khusus untuk lokal. Di situ sempat beberapa kali berhasil dikaji, cuman Timbret kajinya berhasil. Cuman saya tidak bisa sampai ke sampai anaknya. Terkendala ketika netes itu masih terkendala karakter induk masih belum. Mungkin masih belum nyaman lah gitu. Dibiarin gitu jadi nggak? Itu saya biarin. Cuman mungkin dari segi pakan untuk kebutuhan anaknya itu lain ya. Saya belum tahu lah itu. Enggak, emang kalau dikasih millet yang biasa atau apa seperti biasanya itu dia nggak mau. Beda Mas, kalau untuk perawatan anakan harus ada pakan tambahan. Apa itu? Kalau yang jenis-jenis impor ini kita bisa pakai jagung manis, sayur dan telur. Jagung manis, sayur dan telur. Telur apa? Telur puyuh. Kalau telur yang lainnya nggak mau dia. Telur bebek lo enak Mas? Mau, cuman kan besar Mas. Kalau telur puyuh kan kecil-kecil, porsinya cukup lah untuk pin. Posisi telur itu harus digodok apa direbus? Mentah? Direbus ya? Rebus, sekedar dibelah juga bisa, mau dihancurin juga bisa. Satu pasang dan anaknya itu berapa telur? Cukup satu atau? Kalau pas ngeloloh itu separuh Mas. Separuh telur puyuh itu. Sehari. Oke. Nah, kalau di alam Mas, untuk telur tadi dia pakainya apa? Kalau di alam dia kan bebas, bisa ibaratnya nyari dari pasir-pasir. Makanya kalau kita lihat di perkutut itu kan sering istilahnya apa ya? Udara mitik. Itu kan sebenarnya dia nyari kebutuhan untuk asupan kalsium. Sama pencernaan dia. Oke. Ini mereka itu berkembang biak bertelur hingga menetas itu 1 bulan sekali atau berapa? Kalau periodenya dia kan bertelur terus ngeram Mas. Ngeram itu butuh waktu antaranya 2 minggu 15 hari lah. Itu ngeram tas sampai lepas sapeh itu umur 1,5 bulan. 1 bulan udah lepas sapeh. Oke. Sampai mature-nya berapa Mas? Cuman ya kalau lepas sapeh dia kan masih warna anakan ya Mas. Masih kusem. Sampai molting pertama finish itu biasanya 4 bulan. 4 bulan baru molting, terus biasanya kalau mau diprogres lagi, minimal paling enggak 7 bulan ke atas. 7 bulan ke atas itu sudah posisi siap breeding. 7 bulan sudah siap breeding, ya lumayan ya. Kalau harapan hidupnya satu fins itu kira-kira berapa tahun Mas? Kalau fin itu antara 3 sampai 7 Mas. 3 sampai 7 tahun masih bisa ya? Bisa. Mungkin Mas Eka ada nggak tips apa kemudian biar bisa dibagi buat kawan-kawan sahabat alam tentang fins ini kan gitu? Kalau tipsnya atau saran mungkin kan gitu kan? Ini kalau kita mau pelihara satwa, oke. Lebih baik belajar dulu karakter satwanya itu. Oke, sama karakter sama
media atau kayaknya kalau burung kan kandangnya, settingan kandangnya. Jangan sampai ibaratnya kita tidak tahu apa-apa, kita beli di pasar tahunya cuman mati. Oke. Yang pertama kenali satwanya, kenali karakternya, baru setelah itu bikin siapin tempatnya, Betul. gitu, sampai nyaman dan kemudian berkembang. Ya, oke itu ya. Oh ya, selain SRD Farm, selain menangkarkan sendiri aneka fins ataupun empret, ternyata ada beberapa produknya juga ya Mas ya. Iya. Nah, aksesoris untuk perkandangan atau untuk apa namanya satwanya sendiri apa aja ini Mas yang ada di depan kita ini? Ini tempat makan ya Mas ya. Tempat makan sama ya 3 ini ya? Sama, cuman fungsinya sama, cuman peruntukan kandangnya yang beda. Oke. Nah, ini mempermudah kita dalam perawatan. Jadi isinya akan dari luar, terus kita tau intinya pakan itu masih atau udah habis, gitu kan? Kelihatan dari luar. Oke. Ini cuma speknya kan buat kandang standar itu untuk kandang yang kecil Mas. Oh ini kecil itu standar. Ini cuman ini standar juga, cuman kelebihannya kulit sisanya itu tertampung di laci bawahnya. Oh, ora nggak sampai apa namanya ada lacinya, dia nggak kotor lah kandangnya ya. Mudah membersihkan. Untuk indoor kayak gini enak kayaknya ya. Nah, betul. Kalau yang ini Mas? Ini lebih untuk sarangnya Mas. Saya lebih dominan pakai glodok. Glodok ini glodok ya? Namanya glodok ya. Glodok. Kenapa saya pakai ini? Karena dulu kan saya dominan pakai sarang rotan keong itu Mas. Itu kelemahannya di anakan Mas. Ketika anakan kita netas, itu karena tempatnya terlalu sempit, banyak anakan yang bodinya kecil itu kalah Mas. Peng. Kalau kayak gini enggak. Makanya saya coba cari solusi. Gimana sih supaya potensi itu lebih besar gitu. Kalau ini dengan anu Mas, dengan apa istilahnya glodok-glodok punyanya labet atau punyanya apa satunya labet itu apa? Parkit itu. Bedanya? Kalau lobet sama parkit itu kan dominan ilunya bulat ya Mas ya. Kalau di fin nggak harus bulat juga bisa. Cuman kotak ini lebih leluasa lah. Dia masuk ke langsungnya ya. Lebih luasa. Tapi pakai yang apa punyanya parkit sama itu juga nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman terlalu besar menurut saya. Terlalu besar. Karena kalau parkit sama lobet kan secara postur lebih besar daripada fin. Dia membutuhkan space ruang yang lebih besar. Kalau untuk fin ya saya rasa segini sudah lebih cukup ya. Oke. Dan juga saya terapkan di luar kandang Mas. Saya mudah mantaunya. Iya ini di luar gini ya. Ini masuk dari samping. Di dalam ini terus ini masuk ini dari nempel. Nengoknya dari luar. Oh gini nih. Iya. Oke. Ada nggak tips-tipsnya atau saran-sarannya buat kawan-kawan semua? Tadi udah kenali satwanya, siapin tempatnya, ya kan? Kalau di kami ada yang namanya untuk prinsip pemeliharaan itu adalah pangan, yang juga ketersediaan pangan, papan harus nyaman, dan juga pasangan jadi berkembang biak gitu. Ini 3 prinsip kita yang di Kampung Satwa pegang kan gitu. Untuk mengakses Mas, untuk kawan-kawan yang kepo SRD Farm ini bisa mengakses di apanya Mas? Di mana? Kita punya Facebooknya. Facebooknya namanya? Masih nama saya Eka Wahyudi. Oke. Lainnya Instagram? Bisa ke komunitas. Komunitas? Ada ini. Jogja. Emprit Jogja. Oke. Berapa Mas? Ini berapa anggotanya? Kalau yang aktif itu yang di Jogja aja ya, ini khusus Jogja. Itu yang aktif ibaratnya masuk di komunitas aktif itu ada 36 Mas. 36? Cukup lumayan juga. Oke. Ada di Emprit Jogja, terus Instagramnya ada Mas? Ada juga. Namanya? Emprit Jogja. Instagramnya Emprit Jogja. Kalau Instagramnya SRD Farm ada nggak? Ada juga. SRD Farm atau Serandan Farm? Atau SRD Fins. Ya, oke. Bisa kawan-kawan nanti ke SRD Fins atau Emprit Jogja atau Facebooknya Mas Eka Wahyudi.
Oke, demikian. Ada tambahan Mas sebelum kita close acara kita pada episode kali ini? Sepertinya itu Mas. Itu dulu. Oke Mas, gitu ya. Tetap kawan-kawan, cintai satwa sebagai wujud cinta kita pada Yang Maha Pencipta. Salam lestari, salam edukasi, salam konservasi.